Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau melawat dan menerangi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil bagian utara. Ada 5 daerah yang disebutkan dalam surat ini, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Penulis menghendaki agar orang yang membaca surat ini sadar bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena iman mereka. Namun penderitaan tidak akan mengalahkan mereka karena Yesus telah menderita sengsara dan mati untuk mengampuni dosa mereka. Dan karena Allah telah membangkitkan dia dari kematian, orang Kristen berharap akan dibangkitkan menuju hidup baru. Saudara, meskipun jemaat akan mengalami penderitaan dan penganiayaan, namun hendaknya mereka tidak membalas dendam, sebagaimana Yesus juga tidak membalas mereka yang menyalibkannya. Orang Kristen dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Dia sudah memberikan teladan kepada kita. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita perlu belajar apakah yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Dalam Alkitab memang diceritakan bahwa Yesus berjalan di laut. Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta, Ia membangkitkan orang mati, Ia memulihkan penglihatan orang buta. Saudara, mungkin ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia untuk meneladani Yesus dalam melakukan hal-hal tersebut. Tetapi bukan berarti jika seseorang tidak memiliki karunia tersebut, ia tidak dapat meneladani Kristus. Itu sebabnya saudara, dalam hal ini kita harus menggunakan pengertian yang benar. Nasihat Petrus ini ingin mengajak kita untuk mengikuti kesabaran Kristus, terutama di dalam menanggung penderitaan. Sahabat, diceritakan dalam sebuah kisah, seorang anak perempuan mengeluh pada sang ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa lelah untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan yang lainnya muncul. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci pertama dimasukkannya beberapa wortel. Ke dalam panci kedua dimasukkannya beberapa butir telur. Dan pada panci terakhir dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata. Sang anak perempuan mengatupkan mulutnya dan menunggu dengan tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit, ayahnya mematikan api, diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkok. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya ke dalam mangkok. Kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah ia berbalik kepada putrinya dan bertanya, "Anakku, apa yang kau lihat?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab putrinya itu. Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Ia melakukannya dan mendapati wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur matang yang keras. Yang terakhir, sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum. Dengan rendah hati ia bertanya, "Apa artinya, ayah?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi reaksi masing-masing berbeda. Wortel yang keras, yang kuat, yang tegar, ternyata setelah dimasak dalam air mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya.
Namun setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi sangat unik. Setelah dimasak dalam air mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi enak. Si ayah bertanya, "Yang mana engkau, anakku? Ketika penderitaan mengetuk pintu hidupmu, bagaimanakah reaksimu? Apakah engkau wortel, telur, atau kopi?" Saudara, pertanyaan yang sama juga mungkin dapat diajukan kepada kita. Bagaimanakah kita ketika mengalami pergumulan, tantangan, dan penderitaan? Apakah kita seperti sebuah wortel yang kelihatan keras, tetapi saat berhadapan dengan kepedihan dan penderitaan menjadi lembek, lemah, dan kehilangan kekuatan? Atau apakah kita seperti telur yang mulanya berhati penurut, yang tadinya berjiwa lembut, tetapi setelah terjadi tantangan dan berbagai masalah dalam kehidupan, kita menjadi keras hati dan keras kepala? Atau apakah kita seperti biji kopi? Air panas telah mengubahkan kopi. Penderitaan dan pergumulan yang sepertinya membawa rasa sakit itu justru membuat kopi menjadi enak untuk dinikmati. Saudara, hari ini kita diingatkan untuk meneladani Kristus. Walaupun diperhadapkan dengan berbagai masalah, pergumulan, penderitaan, tetaplah teguh dalam iman percaya kepada Kristus. Perjuangan kita di dalam Dia tidaklah sia-sia. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong, menuntun kita di dalam memenuhi panggilan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami teguh memenuhi panggilan ini di dalam menanggung penderitaan karena iman di dalam Kristus. Pegang tangan kami ya Bapa, agar kami senantiasa memandang Kristus di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.